Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tiada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu para murid bertanya, Guru, bila mana hal itu akan terjadi? Dan apa tandanya kalau akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi pula hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, abad atau kurang lebih 300 tahun ataupun sampai Yesus datang, kondisi keadaan di Israel itu tidak aman ataupun tidak baik oleh karena pendudukan penjajahan dari bangsa yang satu, bangsa Yunani, kemudian bangsa Romawi menduduki menduduki Israel. Dan apa yang dikatakan Yesus ini, ketika orang mengagumi bait suci di Yerusalem, bait Allah yang dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah, dan juga persembahan-persembahan dari umat untuk kemegahan, keindahan bait suci Yerusalem. Memang pada kenyataannya tahun 70 itu bait suci Yerusalem dihancurkan. Padahal disitulah sebenarnya bagi para pemimpin agama ini menjadi satu, katakanlah itu satu lembaga yang sangat diharapkan ataupun yang diharapkan, yang menyelamatkan dari bait suci Yerusalem itu. Apa yang dapat diharapkan ketika semua hancur semuanya itu, seperti yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus sendiri mengatakan bahwa hancurkanlah atau katakanlah rusaklah bait suci ini, dalam 3 hari akan kubangun kembali. Bagaimana mungkin bait suci ini sudah dibangun sekian puluh tahun, akan dibangun dalam 3 hari? Ya karena kebangkitan Yesus, kewafatnya dan kebangkitannya yang mulia itu menjadi harapan.
Karena itu diminta pada murid-muridnya untuk waspada, untuk hati-hati. Apa yang sesungguhnya menjadi harapan ketika semuanya hancur, ketika semuanya rusak adalah Yesus Sang Mesias, Yesus penyelamat, Yesus Kristus yang diharapkan ataupun yang menjadi harapan yang sesungguhnya dari banyak orang Israel sebagai pembebas. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, Santa Cecilia yang kita peringati hari ini adalah hidup kurang lebih pada tahun 300-an, itu juga masih tidak bebas untuk menghayati iman akan Kristus sendiri. Karena itu dia dibunuh jadi martir oleh karena berpegang teguh pada iman akan Yesus Kristus Sang Penyelamat. Marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan, mohon agar iman kita tetap hidup kendati banyak berbagai masalah kehidupan kita, mungkin masalah pribadi atau keluarga ataupun juga bersama-sama seperti yang sekarang sedang dialami juga oleh saudara-saudara kita di Cianjur oleh karena ada gempa yang besar yang merusakkan rumah-rumah seperti kita pernah mengalaminya juga di daerah kita. Semoga mereka diberikan keteguhan iman, juga diberikan penghiburan dari Tuhan sendiri. Marilah kita hening merenungkan sabda Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.